Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Woro Sayekti, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Banggai dari SMA Negeri 1 Mastama akan memaparkan jurnal dwi mingguan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Tanah airku Indonesia. Perkenalkan, fasilitator kami Bapak Calvin Sandabunga dan pengajar praktik Ibu Ida Maya Dewi Merta. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri terkait pembelajaran modul 2.2 dengan menggunakan model 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Refleksi 4F ini terdiri atas facts atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Mari kita lihat F yang pertama, yaitu facts atau peristiwa. Kegiatan pembelajaran pada program guru penggerak menggunakan alur merdeka, di mana calon guru penggerak akan melalui tahapan mulai dari diri di tanggal 14 November 2022 yang mengukur pengetahuan awal calon guru penggerak terkait materi yang akan dipelajari. Tahap berikutnya adalah eksplorasi konsep pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 di mana calon guru penggerak mengerjakan tugas-tugas di LMS. Selanjutnya, kita mulai di ruang kolaborasi pada tanggal 17 sampai tanggal 18 November 2022, yaitu pertemuan secara virtual antara fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak lainnya. Kegiatan pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE memasuki tahap akhir. Saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur dan sesama calon guru penggerak lainnya pada tanggal 24 November 2022. Saya juga membuat koneksi antar materi dan rencana aksi nyata. Koneksi antar materi yang saya buat berupa video yang menggambarkan pemahaman pada pembelajaran sosial emosional dan kaitan antara pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Pada rencana aksi nyata, saya telah membuat RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam elaborasi pemahaman, saya memperoleh tambahan informasi dan contoh-contoh yang menguatkan pemahaman pada pembelajaran sosial emosional. Ketika membuat koneksi antar materi, saya membaca kembali materi pembelajaran sosial emosional, mencermati video, tugas ruang kolaborasi, dan RPP yang sudah dibuat, sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai pembelajaran sosial emosional dan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. F yang kedua adalah feeling atau perasaan. Penerapan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran di kelas merupakan hal baru bagi saya. Meskipun untuk saya pribadi, sesekali pernah melakukan teknik stop untuk meningkatkan kesadaran penuh. Dalam merencanakan aksi nyata di kelas, awalnya saya merasa bingung akan menerapkan kompetensi sosial emosional yang mana. Untuk menghadapi kebingungan tersebut, saya mengikuti elaborasi pemahaman, membaca beberapa contoh penerapan kompetensi sosial emosional di kelas, dan berdiskusi dengan rekan calon guru penggerak. Hal-hal tersebut membuat saya merasa lebih siap
tidak bingung lagi untuk menerapkan kompetensi sosial emosional di kelas. Saya antusias ketika mengikuti alur pembelajaran di modul pembelajaran sosial emosional dan bersemangat untuk menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran di kelas. F yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran minggu ini membuat saya lebih memahami pembelajaran sosial emosional. Pengalaman dari instruktur yang dibagikan kepada calon guru penggerak membuat saya mendapat inspirasi tentang penerapan kompetensi sosial emosional di kelas. Saya mendapat inspirasi berupa contoh-contoh yang dapat saya modifikasi dan adaptasi untuk diterapkan. Saya juga mendapat pembelajaran berupa mencoba praktik teknik stop bersama instruktur selama pembelajaran. Melalui proses pembelajaran ini, saya menyadari bahwa kompetensi sosial emosional sangat diperlukan oleh guru untuk melakukan berbagai kegiatan dan untuk mengoptimalkan potensi siswa. F yang terakhir adalah future atau penerapan. Dengan mempelajari modul pembelajaran sosial emosional, saya dapat mengenali perasaan, mengelola diri, memahami orang lain, membangun komunikasi, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Sehingga saya akan mampu melaksanakan pembelajaran, kegiatan sekolah, kegiatan di masyarakat, dan di keluarga dengan lebih baik, responsif, dan bertanggung jawab. Saya juga bisa membelajarkan siswa 5 kompetensi sosial emosional melalui integrasi dalam pembelajaran, membelajarkan secara eksplisit, mengubah kebijakan sekolah, dan mempengaruhi pola pikir siswa. Melalui penerapan kompetensi sosial emosional, saya yakin siswa akan menjadi orang yang mampu menghadapi masalah, menemukan solusi atas masalahnya, dan menjadi orang yang berkarakter baik. Demikianlah jurnal Dwi Mingguan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.